Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di sini dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok kami. Di sini kami mengangkat judul implementasi sistem deteksi wajah berbasis Harkescat dengan estimasi usia menggunakan model pre-trained device di Google Colaboratory. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Amelia Pernati Perdi. Yang kedua ada Andra Andrianus. Yang ketiga ada Yusuf Alexandro. Yang keempat ada Riko Setiawan. Dan yang terakhir ada Ahmad Fadilah Ramadhan. Masuk ke dalam pendahuluan. Dalam penelitian ini kami menggunakan 3 pendekatan metodologi. Yang pertama ada metode eksperimental, yang kedua ada metode simulasi, dan yang terakhir ada metode teoritis. Masuk ke dalam pendahuluan eksperimental method. Di era teknologi saat ini, pengelolaan citra digital dan kecerdasan buatan sudah semakin banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya yaitu deteksi wajah dan estimasi usia, yang mana kini juga banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti keamanan, absensi, dan analisis demografi. Namun, untuk membangun sistem seperti ini tentunya membutuhkan waktu dan sumber daya yang cukup besar. Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang efisien dan ringan agar suatu sistem dapat dijalankan dengan cepat tanpa memerlukan perangkat keras khusus. Di sini dipilihnya metode Harkescat. Selain karena ringan dan mendukung pemrosesan secara real time, metode Harkescat ini sendiri juga mampu mendeteksi wajah dengan waktu prosesnya cepat dan akurasi yang cukup tinggi. Sementara itu, untuk estimasi usia sendiri dilakukan menggunakan model deep learning pre-trained atau yang sudah dilatih, sehingga kita tidak perlu melatihnya dari awal, sehingga estimasi dapat langsung dilakukan. Sistem ini diimplementasikan di Google Colaboratory atau yang biasa kita kenal dengan Google Colab. Dia menyediakan eksekusi Python berbasis cloud dengan dukungan GPU secara gratis dan mudah diakses di mana saja melalui browser. Selanjutnya ke pendahuluan simulation method. Analisis ketahanan dan pemahaman batas operasional suatu sistem menjadi semakin penting dalam pengembangan solusi berbasis AI, terutama pada aplikasi yang berinteraksi langsung dengan data dunia nyata. Untuk mengevaluasi kinerja sistem deteksi wajah dan estimasi usia dalam skenario yang terkontrol dan presisi, digunakan metode simulasi, yang mana metode ini sendiri dipilih karena kemampuannya mengisolasi variabel dan menguji respon sistem secara sistematis. Pengujian dilakukan menggunakan data sintetis atau data yang telah dimodifikasi untuk mengetahui bagaimana berbagai faktor seperti noise, variasi fase, dan pencahayaan buatan, yang mana ini mempengaruhi akurasi sistem. Dalam studi ini, kami menguji 2 komponen utama, yaitu deteksi wajah menggunakan Harkescat dan estimasi usia menggunakan model pre-trained device. Skenario simulasi dirancang untuk memberikan wawasan yang lebih dalam tentang sensitivitas sistem terhadap variasi input, serta untuk melengkapi hasil dari pengujian eksperimental. Next, sekarang masuk ke dalam pendahuluan untuk metode teoritikal. Pemahaman fundamental terhadap algoritma dan konsep yang mendasari kini menjadi landasan penting dalam penelitian teknologi, khususnya dalam pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan. Untuk membangun justifikasi ilmiah dan interferensi yang mendalam terhadap sistem deteksi wajah dan estimasi usia, metode teoritis dipilih karena kemampuannya dalam mengkaji prinsip kerja serta arsitektur dari teknologi yang digunakan. Selain itu, analisis literatur dan komprehensif dilakukan untuk memahami mekanisme Harkescat classifier serta bagaimana library DeepFast memanfaatkan model Convolutional Neural Network atau CNN yang telah dilatih sebelumnya atau pre-trained untuk estimasi usia. Selanjutnya untuk bagian tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian. Perkenalkan, di sini nama saya Andra Andrianus. Di sini masuk pada tinjauan pustaka dengan pendekatan experimental method.
Di sini kami menggunakan beberapa penelitian terdahulu. Yang pertama dengan penulis Yulina pada tahun 2021 dengan judul penerapan hard cascade classifier dalam mendeteksi wajah dan transformasi citra grayscale menggunakan OpenCV. Pada jurnal ini menunjukkan bahwa penerapan algoritma hard cascade pada citra digital memiliki tingkat akurasi hingga 100% ketika wajah berada dalam posisi frontal. Penelitian tersebut menggunakan OpenCV untuk transformasi citra menjadi grayscale dan klasifikasi wajah dengan hasil deteksi optimal pada citra uji yang memiliki wajah dengan sudut menghadap kamera secara langsung. Dan yang kedua dengan penulis Aditama dan Haryanti pada tahun 2023 dengan judul Sistem Pengenalan dan Verifikasi Wajah menggunakan Transfer Learning berbasis Raspberry Pi. Pada jurnal ini menjelaskan bahwa device adalah pustaka mengenal wajah dan analisis atribut wajah paling ringan untuk Python. Pustaka ini mencakup semua model AI terdepan untuk pengenalan wajah dan secara otomatis mengenali semua prosedur untuk pengenalan wajah di latar belakang. Lebih lanjut, device mempunyai fitur untuk melakukan face recognition, face verify, dan facial attribute analysis seperti usia, jenis kelamin, emosi, dan ras. Selanjutnya, tinjauan pustaka dengan metode pendekatan simulasi method. Di sini kami menggunakan beberapa penelitian terlebih dahulu. Yang pertama dengan penulis Faisal Tirto Nugroho pada tahun 2024 dengan judul Deteksi Citra Wajah menggunakan algoritma hard cascade classifier. Pada jurnal ini, sistem deteksi wajah yang dikembangkan berhasil mencapai akurasi pelatihan sebesar 100% pada 200 data latih dan akurasi pengujian sebesar 95,6% pada 114 data uji dan mampu mendeteksi wajah dengan baik, termasuk wajah yang menghadap ke samping, atas, dan bawah. Namun sistem masih memiliki kelemahan dalam deteksi wajah pada kondisi pencahayaan yang rendah. Dan pada yang kedua dengan penulis Hanan dan kawan-kawan pada tahun 2024 dengan judul penerapan face recognition dengan metode Face pada sistem pengenalan wajah untuk sistem keamanan pintu. Pada jurnal ini yaitu studi seperti dilakukan Hana DKK juga menunjukkan variasi akurasi pengenalan wajah yang signifikan antara kondisi pencahayaan siang 93% dan malam 63%. Dan tinjauan pustaka dengan metode pendekatan theoretical method. Di sini kami menggunakan beberapa penelitian terlebih dahulu. Dan yang pertama yaitu dengan penulis Suradi dengan kawan-kawan pada tahun 2023 dengan judul perbandingan metode Harkes dan Biru pada mendeteksi wajah secara real time. Penelitian ini menguji delete dan hard cascade pada 15 responden secara real time. Hasilnya delete lebih akurat dengan 87,62% dalam deteksi wajah, sedangkan hard cascade sedikit lebih cepat dalam EPS yaitu 6.445 dan 6.391. Delete lebih unggul dalam ketepatan, tetapi hard cascade masih cocok untuk aplikasi dengan keterbatasan sumber daya. Dan yang kedua oleh penulis Aditama dan Haryanti pada 2023 dengan judul Sistem Pengenalan dan Verifikasi Wajah menggunakan Transfer Learning berbasis Raspberry Pi. Ini menggunakan library device dan dengan metode PanSetNet untuk verifikasi wajah pada Raspberry Pi dan melaporkan rata-rata tingkat akurasi keseluruhan sistem pengenalan dan verifikasi sebesar 83% dan dengan waktu respon 1,26 detik. Pengujian ini juga menunjukkan bahwa jarak kamera ke wajah mempengaruhi akurasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih kepada teman saya sebelumnya yang telah menerangkan pendahuluan dan juga tinjauan pustaka. Amel dan Andre, terima kasih. Untuk tujuan dan objek penelitian akan saya ambil alih. Cara penyampaian saya sama seperti sebelumnya. Di sini akan dibagi menjadi 3 metode yang berbeda: eksperimen, simulasi, dan juga teori. Langsung masuk saja ke dalam slide-nya. Jadi di sini saya akan menerangkan terlebih dahulu untuk metode secara eksperimennya. Tujuannya, di sini ada 3 poin utama yang akan saya jelaskan. Pertama adalah membangun sistem deteksi wajah menggunakan hard cascade, mengintegrasikan model pre-trained deep face untuk estimasi usia dari gambar wajah.
Lalu yang ketiga adalah menguji akurasi hasil deteksi wajah dan estimasi usia pada data nyata menggunakan Google Collaboratory atau Google Colab. Sebelum masuk ke slide sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu per poinnya. Jadi hard cascade itu apa? Hard cascade adalah sebuah algoritma deteksi objek, terutama terkenal digunakan untuk mendeteksi objek gambar atau video, bisa juga. Algoritma ini bekerja dengan cara mengenali pola visual tertentu, lalu menelusuri dengan cepat menggunakan struktur berlapis yang disebut cascade. Ibaratnya seperti seorang satpam yang melakukan pengecekan secara cepat untuk memfilter orang yang boleh masuk ke kantor. Misal, satpam melakukan pengecekan tampilan luar, apakah ia terlihat seperti seorang pekerja kantoran. Kalau iya, dilanjutkan ke tahap selanjutnya seperti pengecekan SIM, kartu identitas, KTP, dan semacamnya. Tapi kalau di tahap pertama aja dia tidak terlihat seperti seorang pekerja kantoran, maka ia akan langsung diusir begitu saja. Ibarat kasarnya seperti itu. Lalu apa hubungannya dengan hard cascade? Jadi kalau hard cascade memeriksa wajah, apakah ada area gelap di area mata, area terang gelap. Kalau misalkan ada, maka dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu posisi mata dan juga hidung. Tapi kalau misalkan di tahap pertama aja dia tidak mendeteksi area terang gelap di area mata, maka objek tersebut tidak dikenali sebagai sebuah wajah. Gampangnya seperti itu. Apakah ada kelemahan? Ada. Jadi karena pemeriksaannya yang super cepat, kadang hard cascade ini melewatkan poin-poin penting yang ada di deteksi tersebut. Jadi dia melewatkan detail-detail kecilnya. Nah, hal ini bisa berdampak kadang menyebabkan kesalahan deteksi. Lanjut ke poin kedua, mengintegrasikan model pre-train. Nah, apa tuh model pre-train? Jadi model pre-train itu adalah sebuah model kecerdasan buatan, tapi model kecerdasan buatan ini sudah dilatih sebelumnya oleh para peneliti atau pengembang. Jadi model ini bisa digunakan langsung tanpa harus melatihnya terlebih dahulu. Lalu di sini ada model pre-train DeepFast. Nah, karena model pre-train adalah model yang telah dilatih, nah, DeepFast ini adalah modelnya. Jadi DeepFast ini menggunakan model pre-train, jadi dia sudah dilatih, tinggal dipakai saja. Jadi DeepFast itu apa sebenarnya? DeepFast itu model pre-train berbasis CNN untuk pengenalan wajah dan atributnya. Cocok untuk tugas deteksi dan estimasi dasar seperti usia. Dan bisa dipakai dengan mudah juga lewat Python. Lalu masuk ke poin ketiga. Jadi di sini adalah menguji akurasi hasil dan semacamnya menggunakan Google Colab. Kenapa kami pakai Google Colab? Jadi kami pakai Google Colab itu karena platform ini berbasis cloud, sehingga dapat dijalankan dengan ringan, bahkan dengan spesifikasi terbatas. Selain itu, Google Colab juga nyediain library yang cukup lengkap gitu, dengan pustaka penting kayak OpenCV, TensorFlow, lalu dia juga terintegrasi langsung dengan Google Drive. Jadi hal ini adalah alasan kami kenapa kami pakai Google Colab. Dia juga memudahkan proses kami dalam mengembang, menguji, dan dokumentasi penelitian tanpa perlu konfigurasi yang kompleks. Penjelasan slide di sini sudah selesai. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Masuk ke metode simulasi. Di sini ada 3 poin utama. Yang pertama adalah simulasi sederhana. Jadi di sini kami melalui citra wajah buatan atau hasil duplikasi gambar yang telah dimodifikasi secara digital. Jadi misalkan ada gambar wajah seseorang dari internet. Kami melakukan beberapa modifikasi, apakah dia tetap bisa menangkap itu sebagai sebuah wajah atau tidak, gitu, simulasi sederhananya. Lalu untuk poin kedua kami menguji performanya. Apakah setelah kami modifikasi gambar tersebut,
apakah dia tetap bisa berjalan dengan baik atau tidak. Lalu poin yang ketiga adalah penilaian. Nah, di sini kami pengen tahu seberapa sensitif sistem terhadap kondisi visual yang tidak ideal. Jadi dari modifikasi kami melakukan kami ubah pencahayaannya, rotasi atau pencerminan dan semacamnya. Lalu kami uji dan kami nilai. Itu adalah tujuan penelitian kami di metode simulasi. Saya lanjutkan ke slide selanjutnya. Di sini adalah tujuan penelitian secara teorinya. Jadi di sini kami ingin menganalisis secara mendalam prinsip kerja hard cascade sebagai metode deteksi wajah berbasis fitur dan klasifikasi bertingkat cascade. Sudah saya jelaskan hard cascade itu apa sebelumnya. Langsung masuk ke poin kedua saja. Kami juga ingin mengkaji arsitektur serta pendekatan estimasi usia dari model pre-train khususnya di face dan alternatif lain seperti White-ResNet. Jadi ya kami ingin mengkaji arsitektur dari model device ini. Kayak gimana dia dibandingkan dengan model lain. Lalu yang terakhir adalah membandingkan hard cascade dan device secara konseptual dengan metode lain seperti DLIB, MTCNN, VGG Face, dan MobileNet. Jadi kami ingin menilai kelebihan, kekurangan, dan potensi penerapannya pada sistem yang kami usulkan. Untuk penjelasan di metode sini sudah selesai. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Masuk ke objek penelitian secara eksperimen. Jadi di sini ada beberapa poin. Pertama adalah citra digital wajah manusia yang berasal dari unggahan pengguna atau URL. Kami menjadikan ini sebagai objek penelitian yang pertama. Lalu yang kedua adalah sistem deteksi wajah berbasis hard cascade sebagai metode awal untuk mendeteksi area wajah pada gambar. Lalu yang ketiga adalah model estimasi usia menggunakan device sebagai model pre-train yang dapat mengenali usia wajah secara otomatis. Dan yang terakhir adalah platform pengembangan Google Colab sebagai lingkungan eksekusi berbasis cloud yang memungkinkan implementasi secara efisien dan mudah diakses. Itu adalah keseluruhan objek penelitian dalam proyek kami di metode eksperimen. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Di sini adalah objek penelitian berbasis simulasi. Jadi di sini inputannya adalah gambar wajah sintetis atau hasil modifikasi seperti yang saya terangkan sebelumnya dengan variasi kondisi. Nah, kayak misalkan kurang pencahayaan atau kelebihan pencahayaan, rotasinya diputar-putar. Kami ingin mengecek apakah dia dapat mengenali wajah dengan baik atau tidak, dan juga pencerminan di balik-balik gambarnya. Lalu untuk alat yang akan kami gunakan adalah hard cascade itu sendiri untuk deteksi wajah. Lalu adalah model device-nya untuk estimasi usia. Jadi kami tinggal menggunakannya saja dan lalu menilainya. Dan yang terakhir adalah Google Colab sebagai platformnya dengan berbasis cloud, memudahkan kami juga untuk misalkan menjalankan komputasi yang berat. Tapi dalam proyek kali ini kami harap proyek ini dapat dijalankan di device yang terbatas. Lanjut ke slide selanjutnya. Di sini adalah objek penelitian secara teori. Di sini ada 3 poin. Yang pertama adalah literatur dan jurnal ilmiah. Kami jadikan ini sebagai objek penelitian yang pertama. Kami ingin meneliti, membaca, dan melakukan riset terlebih dahulu dengan mencari beberapa literatur dan jurnal ilmiah agar kami dapat menganalisis dan membandingkan hard cascade ataupun device dengan model lain atau algoritma lain. Lalu yang kedua adalah konsep algoritmik dari metode hard cascade dan model pre-trained device. Jadi konsep algoritmik itu apa sebenarnya? Jadi konsep ini adalah sebuah gambaran atau penjelasan tentang bagaimana sebuah algoritma bekerja
secara logis dan terstruktur tanpa harus menjalankan atau mengimplementasikannya langsung di komputer. Kayak gimana sih ibaratnya? Jadi ibaratnya itu kayak misalkan belajar cara kerja mesin mobil, tapi belum nyetir mobilnya. Tapi uh, kita sudah paham semua mesin-mesinnya, komponennya gitu, dan tahu urutan cara kerjanya. Hubungan dengan hard casket itu apa? Jadi kita kita tahu gitu, kita pengen belajar apa itu fitur hard casket, tapi kita sudah tahu bagaimana gambar dikonversi ke grayscale dan dihitung integral image-nya. Lalu bagaimana classified menentukan kotak mana yang mengandung wajah, kita juga sudah tahu. Nah, dan untuk device juga sama seperti itu. Jadi kita sudah tahu arsitektur CNN seperti apa yang digunakan, bagaimana wajah yang di pre-proses, lalu bagaimana sistem mengeluarkan prediksi usia berdasarkan citra wajah. Lalu yang poin terakhir adalah perbandingan teoretis. Apa itu perbandingan teoretis? Jadi dia kami ini berhubungan dengan poin pertama. Jadi kami ingin membandingkan dua atau lebih metode berdasarkan teori, arsitektur, konsep kerja, efisiensi, kelebihan dan kekurangan tanpa melakukan pengujian langsung atau eksperimen. Sekian untuk penjelasan saya terkait tujuan dan objek penelitian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya Yosua Alexandro. Di sini saya akan mempresentasikan untuk metode yang kami gunakan pada penelitian kami kali ini. Di mana ada 3 metode yang kami gunakan, yaitu ada experimental method, simulation method, dan theoretical method. Metode pertama yang kita gunakan yaitu metode eksperimental yang fokus utamanya adalah untuk implementasi praktis dari sistem deteksi wajah, hard cascade, dan estimasi usia deep face. Tujuan dari metode ini adalah untuk membangun model deteksi wajah dan estimasi usia yang fungsional dan juga untuk menguji dan memvalidasi kinerja dari kedua model dalam konteks nyata. Untuk alat dan bahan yang digunakan yaitu pertama kami menggunakan Google Colab sebagai lingkungan untuk menjalankan dan membangun model. Lalu bahasa pemrograman yang digunakan yaitu Python. Kami juga menggunakan library OpenCV untuk deteksi untuk citra wajah sebagai library yang jadi alat bantu untuk menggunakan model hard cascade. Lalu untuk di sini model yang kami gunakan yaitu hard cascade frontal face default XML, di mana ini merupakan model yang mendeteksi keseluruhan wajah untuk gambar dari tampak depan. Lalu kami juga menggunakan library device untuk bagian estimasi usianya. Data inputnya yang kami gunakan yaitu gambar wajah dari public figure untuk mempermudah pengecekan akurasi. Sehingga karena dia menggunakan data gambar public figure, jadi datanya pasti ada di Google untuk data umur aslinya dan bisa kita bandingkan dengan hasil prediksi. Untuk langkah-langkahnya, pertama yang kita lakukan adalah kita install package-nya ke Google Collaboratory seperti OpenCV Python, seperti yang tadi saya jelaskan, untuk menggunakan model dari hard cascade ini perlu OpenCV buat memanfaatkannya. Lalu ada Matplotlib untuk menampilkan gambar dan hasil deteksinya, deteksi wajah dan estimasi usianya. Lalu ada library ini package request ini untuk jadi kalau misalnya nanti secara langkah dia gambarnya ada yang dari URL, bisa dari URL selain dari upload file. Jadi kita bisa menggunakan library package ini, maksudnya package request untuk itu. Lalu kita menggunakan deep face, di mana deep face ini seperti yang saya bilang untuk estimasi usianya nanti. Lalu setelah semua package ini kita install ke Google Collaboratory-nya, kita bisa menggunakannya dengan kita import library yang dibutuhkan seperti CV2 ini. CV2 ini dari OpenCV. Lalu ada NumPy. Kalau NumPy ini untuk jadi gambar yang dari URL itu pada saat dimasukkan ke
program ini dia datanya masih dalam bentuk byte, jadi NumPy ini buat mengonversi datanya dari bentuk byte ke format gambar untuk data gambar yang dari URL. Lalu Matplotlib untuk menampilkan nanti outputnya gambar dan hasil deteksi. Lalu ada files ini untuk agar kita dapat mengupload gambar dari lokal ke Google Colab-nya. Request seperti yang saya bilang tadi untuk menangani gambar yang dari URL. Lalu OS ini library untuk memeriksa nanti pada saat file kasketnya kita import ke sini apakah dia sudah terunduh atau belum. Lalu time ini library untuk mengecek waktu deteksinya. Lalu device ini untuk library untuk deteksi usia. Kemudian input gambarnya entah melalui unggahan file ataupun URL. Lalu setelah itu model hard cascade-nya kita unduh dari GitHub. Lalu kita duplikatkan gambar di mana salah satunya akan diubah jadi grayscale. Lalu kita gunakan OpenCV untuk menjalankan model hard cascade. Kemudian kita akan dapatkan dari situ region of interest atau area dari gambar yang merupakan wajah yang terdeteksi, di mana nanti akan ditandai dengan sebuah kotak. Lalu dari situ akan dianalisis untuk usia dari wajah pada gambar menggunakan deep face. Lalu akan diinputkan untuk usia asli dari wajah pada gambar. Ini setelah prediksinya nanti dibuat, kita inputkan usia asli dari wajah pada gambar untuk didapatkan selisih dari prediksi usia dan usia aslinya. Setelah ini maka akan ditampilkan untuk waktu pemrosesan dari kedua model, dari hard cascade dan deep face-nya. Lalu ada juga yang akan kita tampilkan yaitu mean absolute error untuk estimasi usianya. Lalu nanti akan ditampilkan juga untuk gambar, area yang dideteksi sebagai wajah, dan prediksi usia menggunakan Matplotlib. Nah, inilah alasan kenapa kita gambarnya perlu diduplikatkan, karena nanti untuk hasil outputnya kita tidak akan menggunakan gambar yang hasil grayscale, tapi yang kita gunakan adalah gambar aslinya. Jadi seperti itu. Lanjut, kita akan membahas simulation method. Ya, simulation method. Di mana untuk metode ini dilakukan untuk menguji ketahanan sistem dalam berbagai macam kondisi input. Tujuannya yaitu mengevaluasi pengaruh perbedaan variasi kondisi gambar seperti pencahayaan, rotasi, pencerminan terhadap akurasi deteksi dan estimasi. Untuk data simulasinya yaitu dari data gambar sebelumnya, dan untuk skenario simulasinya ini, jadi gambar yang sebelumnya itu akan diduplikasi jadi beberapa gambar, yang masing-masing gambar nanti akan dibuat untuk mewakili berbagai kondisi yang berbeda. Seperti ada yang pencahayaannya gelap, ada yang pencahayaannya terang, lalu ada yang dia dirotasi sejauh 15 derajat, entah ke kiri atau ke kanan, atau ada yang dirotasi sebesar 45 derajat, dan ada juga gambar yang dicerminkan. Lalu dari situ akan kita proses dengan model, dan kita dapat melihat untuk keberhasilan deteksi hard cascade-nya dan selisih estimasi usia device pada masing-masing kondisi. Selanjutnya ada theoretical method, di mana metode ini akan kita gunakan untuk membangun pemahaman yang dalam mengenai prinsip kerja, arsitektur, serta landasan ilmiah dari algoritma hard cascade, classifier, dan library device dalam deteksi wajah dan estimasi usia. Ini metodenya dilakukan dengan kita mengumpulkan jurnal-jurnal terkait dengan literatur review, hard cascade, dan deep face, juga jurnal yang membandingkan antara kedua metode dengan metode lain dalam deteksi wajah dan usia. Semua informasi yang dikumpulkan akan membangun pemahaman teoritis yang kuat untuk mendukung pilihan metode, menjelaskan potensi, dan mengidentifikasi kemungkinan batasan teoritis dari sistem yang diusulkan. Jadi dari jurnal-jurnal yang dikumpulkan nanti akan kita analisis tiap jurnalnya dan kita saling kait-kaitkan sehingga nanti akan bisa didapatkan sebuah informasi, sebuah kesimpulan dari metode yang digunakan ini, entah
keunggulan, cara kerja, dan juga kekurangan yang ada. Baik, untuk bagian pembahasan ini nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Di sini saya Ahmad Fadil Ramadan akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Di sini saya akan mempresentasikan pada bagian hasil atau output yang dilaksanakan jika kita menggunakan metode eksperimental. Dengan implementasi kode program akan menghasilkan yang pertama, menyediakan contoh sistem yang berfungsi dan bukti nyatanya. Yang dimana di sini sistem Python di Google Colab yang berhasil mendeteksi wajah dengan menggunakan algoritma hard cascade dan mengestimasi usia dengan menggunakan library device pada gambar input. Untuk input tersendiri, kita bisa menggunakan URL ataupun mengupload file secara mentah. Lalu yang kedua, data kinerja kuantitatif gambar original. Ak- Akurasi data observasional, keberhasilan deteksi wajah, dan nilai rata-rata selisih absolut untuk estimasi usia dari input pengguna interaktif. Yang kedua, efisiensi, yang dimana catatan waktu komputasi untuk deteksi dan estimasi. Lalu yang ketiga di sini adalah visualisasi dan analisis awal gambar original, yang dimana output gambar dengan anotasi deteksi dan estimasi usia. Lalu wawasan awal mengenai kapabilitas, batasan, dan potensi faktor pengaruh dari kualitas gambar maupun pose berdasarkan observasi dan didukung konteks dari fungsi General Accuracy Nodes. Adapun di sini saya menampilkan juga foto atau gambar seperti apa sih programnya secara garis besarnya. Lalu berikut adalah output yang sekiranya yang akan dihasilkan dari program tersebut. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya, yaitu untuk bagian hasil dan output. Apabila kita menggunakan metode simulasi untuk penelitian kita melalui modifikasi otomatis gambar input oleh kode program, dan yang dimana akan menghasilkan yang pertama, data kinerja sistem kooperatif untuk setiap modifikasi otomatis. Yang pertama, akan diperoleh data akurasi deteksi wajah dengan library hard cascade dan rata-rata selisih absolut MAE, estimasi usia dengan library deface secara berdampingan untuk gambar original versus termodifikasi, yang dimana yang dimodifikasi ini dari segi pencahayaan, rotasi, dan pencerminan. Selanjutnya, hasil pembandingan kinerja ini akan ditampilkan di terminal output untuk analisis dampak langsung dari setiap modifikasi yang telah kita lakukan. Lalu yang kedua, analisis sensitivitas sistem terhadap transformasi visual spesifik, yang dimana akan teridentifikasi secara kuantitatif seberapa besar dampak setiap jenis modifikasi otomatis terhadap keberhasilan deteksi wajah dan akurasi estimasi usia. Lalu, meningkatnya pemahaman mengenai batas toleransi sistem terhadap perubahan pencahayaan, derajat saturasi, dan efek pencerminan akan didapatkan. Adapun di sini saya menampilkan gambar yang sekiranya akan menjadi gambaran besar apabila program dijalankan untuk digunakan pada metode simulasi. Yang dimana di metode simulasi ini kita bagaimana sih program dapat berjalan apabila dataset atau gambar yang kita input itu yang sudah dimodifikasi. Entah secara pencahayaan, rotasi, dan pencerminan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi untuk bagian hasil dan output dengan konteks apabila menggunakan metode teoritis untuk penelitian kita melalui studi literatur komprehensif yang dimana akan menghasilkan yang pertama pemahaman mendalam prinsip kerja algoritma yang dimana penjelasan detail mekanisme deteksi wajah hard cascade classifier meliputi fitur hard, fitur integral, underboost, dan klasifikasi bertingkat. Lalu selanjutnya, analisis cara kerja library device dan pemanfaatan model convolutional neural network atau disebut juga CNN. Penelitian seperti FastNet juga, yang di mana FastNet ini model dari library device-nya untuk estimasi usia
termasuk konsep transport learning. Lalu yang kedua, justifikasi ilmiah dan konteks penelitian, yang dimana argumen teoritis yang kuat untuk pemilihan kombinasi hard cascade dan device, lalu pemahaman mengenai posisi metode yang dipilih dalam lanskap teknologi analisis wajah, dan perbandingan konseptual dengan alternatif lain berdasarkan literatur yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Berikut beberapa sumber jurnal referensi yang kami gunakan pada proyek kami dengan pendekatan experimental method. Yang pertama, penerapan face recognition dengan algoritma hard cascade untuk sistem absensi pada Yayasan Pusat Pengembangan Anak Jakarta. Pada jurnalnya, pendeteksi wajah dalam sistem absensi karena cepat dan cukup akurat, namun kinerja dapat dipengaruhi oleh pencahayaan, posisi wajah, dan kualitas kamera. Pada jurnal yang kedua, itu membahas dalam penerapan metode hard cascade dalam pengembangan sistem deteksi wajah sebagai beberapa dari fitur keamanan aplikasi bank beli, sebuah aplikasi digital payment. Yang ketiga, yaitu implementasi device efektif dalam mengenali dan mengklasifikasi ekspresi wajah secara otomatis. Pada jurnal yang keempat, yaitu sistem absensi yang dikembangkan menggunakan kombinasi CNN, FaceNet, dan LBPH, terbukti mampu bekerja akurat dan efisien dalam kondisi pencahayaan yang kurang baik. Pada jurnal yang kelima, yaitu sistem mendeteksi kondisi mata pengemudi terbuka atau tertutup. Jika mata terdeteksi tertutup lebih dari 1 detik, maka sistem akan mengaktifkan peringatan berupa buzzer atau alarm dan motor vibrator untuk membangunkan pengemudi. Selanjutnya, pada pendekatan simulation method, pada jurnal yang pertama yaitu mengembangkan sistem pengenalan wajah menggunakan library OpenVice dengan framework KP Deep Learning yang mampu mengenali wajah dengan tingkat akurasi tinggi. Pada jurnal yang kedua yaitu evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengenalan wajah di kondisi realistis. Hasilnya dapat digunakan untuk memilih kombinasi arsitektur CNN dan fungsi loss yang paling tahan terhadap gangguan. Pada jurnal yang ketiga yaitu penelitian ini mengusulkan algoritma deteksi wajah manusia berbasis hard cascade yang dikombinasikan dengan 3 klasifier tambahan untuk mengurangi kesalahan deteksi. Pada jurnal yang keempat yaitu pengembangan sistem pendeteksi wajah untuk menghitung jumlah kerumunan orang menggunakan algoritma hard cascade, baik untuk wajah dengan masker maupun tanpa masker. Pada jurnal yang kelima yaitu penelitian ini menggunakan hard cascade classifier untuk mendeteksi objek dan meningkatkan akurasi serta mengurangi kesalahan deteksi. Selanjutnya yaitu dengan pendekatan theoretical method. Pada jurnal yang pertama yaitu mengulas metode deteksi wajah pada kombinasi fitur hard light dan jaringan saraf tiruan penting untuk aplikasi pengawasan dan keamanan, namun menghadapi tantangan seperti pencahayaan, pose, dan occlusion. Pada jurnal yang kedua yaitu metode hard cascade memiliki performa paling rendah dalam mendeteksi wajah pada kondisi pencahayaan buruk, wajah tertutup, dan variasi posisi kepala. Dan metode OpenCV SSD dan DLP CNN mampu memberikan hasil yang lebih akurat dan stabil dalam berbagai kondisi. Pada jurnal yang ketiga yaitu meninjau dan membandingkan metode optimasi dalam pengenalan wajah antara pendekatan deep learning dan non-deep learning serta mengevaluasi akurasi kompleksitas masing-masing metode. Berikut beberapa foto dari anggota kelompok kami. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih.